Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling Prodi PAI bersama saya Lahana Harahap. Adapun materi pembahasan kita pada kali ini adalah pengorganisasian bimbingan dan konseling. Baik, pertama kita lihat dulu pengertian organisasi ya. Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Nah, sedangkan menurut istilah ya menurut beberapa ahli ya diantaranya Chester Bernan. Organization is a system of cooperative of two or more persons. Ya, organisasi adalah sebuah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Kemudian menurut James Money, ya, organization is the form of every human association for the attainment of common purpose. Organisasi adalah setiap bentuk kerjasama ya untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian menurut Robbins ya, organisasi adalah ya sistem yang terdiri atas pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang atau kontinu oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan ya secara bersama. Pengorganisasian dalam bimbingan dan konseling berarti suatu bentuk kegiatan yang mengatur cara kerja, prosedur kerja, dan pola kerja atau mekanisme kerja kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling tidak dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil kalau tidak diimbangi dengan organisasi yang baik. Ya, tanpa organisasi itu berarti tidak adanya suatu koordinasi, ya, perencanaan, sasaran yang cukup jelas, serta kepemimpinan yang berwibawa, tegas dan bijaksana. Ya, sedangkan itu sangat diperlukan dalam sebuah kerja tim. Ya. Pengorganisasian program layanan bimbingan konseling di sekolah adalah upaya orang-orang ya ke dalam organisasi bimbingan dan konseling, serta upaya pembagian kerja di antara anggota organisasi bimbingan di sekolah. Nah, berikut tujuan dan manfaat pengorganisasian bimbingan dan konseling. Pertama, tujuan pengorganisasian bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah ruang lingkup pelayanan bimbingan jauh lebih luas dan semua siswa harus mendapatkan pelayanan bimbingan, terutama melalui bimbingan kelompok. Nah, tujuan berikutnya, pelayanan bimbingan menjadi usaha yang dilakukan bersama oleh staf bimbingan ya sebagai tim kerja. Kemudian ketiga, pelayanan bimbingan dalam semua komponen program bimbingan ya mendarah daging dalam kehidupan sekolah. Berikut yang keempat, kedudukan, wewenang dan tugas konselor sekolah ya diakui oleh staf pendidik di sekolah dan dinilai lebih positif karena di samping program pengajaran ya terdapat program bimbingan yang sama-sama dikelola secara profesional. Kemudian tujuan berikutnya adalah yang kelima, tenaga bimbingan ya oleh para siswa tidak dipandang sebagai satpam sekolah ya, petugas membina disiplin ya sebagai guru cadangan, ahli menangani kasus kenakalan, serta kasus keabnormalan dan sebagainya ya. Nah, berikutnya
Ya, diperjelas bahwa layanan bimbingan mengandung unsur proses yang membawa hasil secara gradual sebagai akibat dan usaha tenaga bimbingan dan siswa bersama-sama. Sama seperti pengajaran yang juga mengenal unsur proses. Ya, jadi ingat ada organisasi, ada unsur ya proses yang memang ya disengaja dilaksanakan secara bersama-sama secara tim. Demikian juga halnya dengan bimbingan dan konseling. Nah, berikut kita bahas mengenai langkah-langkah pengorganisasian ya, bimbingan dan konseling. Langkah yang pertama adalah merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara logis dan dapat memadai, serta dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang ketiga, mengkombinasikan pekerjaan anggota ya dengan secara logis dan efisien. 4. Penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis. Kemudian memantau efektivitas organisasi dalam mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Ya. Itu diantara langkah-langkah pengorganisasian bimbingan dan konseling. Baik, berikut kita bahas mengenai ya pola struktur pengorganisasian bimbingan dan konseling. Yang pertama kita lihat struktur ya. Struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling pada setiap satuan pendidikan tidaklah mesti sama ya. Masing-masing disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Nah, meskipun demikian, ya, struktur organisasi pada setiap satuan pendidikan hendaklah memperhatikan ya pola berikut. Pertama, dia harus menyeluruh ya, kemudian sederhana, kemudian luas dan terbuka, kemudian menjamin berlangsungnya kerjasama, serta menjamin terlaksananya pengawasan, penilaian, dan upaya tindak lanjut. Ya, ini mesti ya menjadi tolak ukur dalam semua organisasi ya, termasuk organisasi bimbingan di sekolah. Nah, berikut kita bahas mengenai personal ya. Masih dalam struktur ya. Personal dalam struktur bimbingan dan konseling ya, yaitu segenap unsur yang terlibat atau terkait dalam struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling ya, dengan koordinator guru pembimbing khusus ya sebagai pelaksana utamanya. Ya, personal yang dapat berperan dalam pelayanan bimbingan dan konseling ya terentang secara vertikal ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya, juga secara horizontal ya, ke samping kiri kanan ya. Nah, pada umumnya ya struktur ya personal organisasi bisa digambarkan ya sebagai berikut. Yang pertama ya, untuk organisasi bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, personal pada kantor dinas pendidikan ya. Nah, dinas pendidikan ini bertugas melakukan pengawasan ya atau penyeliaan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan atau sekolah. Kemudian struktur di bawahnya adalah kepala sekolah ya sebagai penanggung jawab program pendidikan ya secara menyeluruh ya, termasuk tentunya bidang program bimbingan dan konseling di satuan pendidikan masing-masing atau sekolah.
Lalu personal berikutnya adalah guru pembimbing ya atau guru kelas ya sebagai petugas utama dan tenaga inti ya dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Personal berikutnya adalah guru ya, guru-guru lain, maksudnya guru selain guru kelas, yaitu guru mata pelajaran atau guru praktik ya, serta wali kelas ya, sebagai penanggung jawab dan tenaga ahli ya dalam mata pelajaran masing-masing ya, program latihan ya di kelas masing-masing. Nah, kemudian termasuk juga dalam struktur itu ada orang tua ya. Ini berperan sebagai penanggung jawab utama peserta didik ya dalam arti yang seluas-luasnya ya. Semua masalah ya yang ada pada anak ya itu tidak bisa lepas dari tanggung jawab orang tua. Tambah dengan ahli-ahli lain ya dalam bidang non-bimbingan dan non-pelajaran ya, seperti dokter ya, psikolog, psikiater ya, sebagai subjek ahli tangan kasus ya, karena mereka ini nanti yang bisa ya, yang ahli menangani kasus yang terdapat pada peserta didik ya. Kemudian ya, sesama peserta didik juga merupakan bagian dari struktur ya. Mereka sebagai kelompok subjek ya yang potensial untuk diselenggarakannya bimbingan sebaya. Baik ya, untuk setiap personal yang diidentifikasikan itu ya ditetapkan ya tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing ya yang terkait langsung secara keseluruhan organisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Tugas, wewenang dan tanggung jawab guru pembimbing sebagai tenaga inti pelayanan bimbingan dan konseling dikaitkan ya antara seorang guru pembimbing dan jumlah peserta didik yang menjadi tanggung jawab langsungnya ya. Guru kelas sebagai tenaga pembimbing bertanggung jawab atas pelaksanaan bimbingan dan konseling terhadap seluruh peserta didik yang ada di kelasnya ya. Nah, berhubungan dengan jenjang dan jenis pendidikan serta besar kecilnya satuan pendidikan ya, jumlah dan kualifikasi personel ya, khususnya personel di sekolah yang dapat dilibatkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling pada setiap satuan pendidikan dapat ya tidak sama, tidak mesti sama, tergantung ya kualifikasi atau kadar besar kecilnya sekolah ya. Dalam kaitan itu, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing personel ya di setiap satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi ya sekolah yang bersangkutan ya, tanpa mengurangi tuntutan akan efektivitas dan efisiensi pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh demi kepentingan peserta didik. Baik, berikutnya kita bahas mengenai implementasi pengorganisasian bimbingan dan konseling ya. Tanpa pengorganisasian bimbingan konseling tidak akan terlaksana secara sistematis. Tidak ada suatu koordinasi, perencanaan, sasaran yang jelas, serta kepemimpinan yang proporsional dan profesional. Pengorganisasian bimbingan konseling akan membantu seluruh personel sekolah, siswa, dan orang tua dalam mengoptimalkan peran masing-masing serta mencegah terjadinya penyalahgunaan tugas setiap personel. Nah, adapun implementasi pengorganisasian bimbingan dan konseling ya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, semua personel sekolah dihimpun dalam satu wadah agar terwujud satu kesatuan cara bertindak ya kaitannya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, mekanisme kerja harus tunggal ya. Tidak ada kesimpang siuran ya. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya, sama semua. Kemudian tugas, wewenang dan tanggung jawab ya, setiap personel harus jelas
Nah, sedangkan tugas masing-masing personel dapat dijelaskan sebagai berikut ya. Yang pertama, kepala sekolah ya. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan sekolah, pemantau dan supervisi pelaksanaan bimbingan konseling. Kemudian wakil kepala sekolah ya, tentunya yang membidangi bimbingan konseling. Nah, wakil kepala sekolah ini bertugas sesuai dengan ya bidang garapannya, yaitu pelaksana kebijakan kepala sekolah ya, tentunya yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Kemudian sebagai penyedia informasi ya ke setiap personel organisasi bimbingan konseling. Kemudian ya mensosialisasikan program bimbingan konseling ya sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, personel selanjutnya adalah wali kelas. Wali kelas bertugas sebagai penyedia informasi, pemantau perkembangan dan kemajuan siswa, fasilitator dalam mensosialisasikan layanan BK ya, serta membantu mengidentifikasi siswa yang membutuhkan layanan responsif. Nah, berikut adalah guru mata pelajaran. Nah, guru mata pelajaran bertugas mensosialisasikan layanan bimbingan dan konseling, menyediakan informasi tentang siswa saat proses belajar mengajar, mengidentifikasi siswa, serta memantau perkembangan dan kemajuan siswa. Nah, berikut ya, staf administrasi. Nah, staf ini bertugas membantu mempersiapkan dan mengadministrasikan kegiatan bimbingan konseling serta memberi informasi tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Nah, personel berikut yang paling penting adalah konselor ya. Konselor ini bertugas ya, yang pertama mengorganisasikan layanan bimbingan konseling. Kemudian menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa serta kondisi sekolah. Nah, kemudian mengkoordinasikan seluruh personel layanan bimbingan konseling. Kemudian menyusun, melaksanakan ya serta mengevaluasi program ya kegiatan bimbingan dan konseling. Serta terakhir adalah mempertanggungjawabkan semua kegiatan bimbingan konseling kepada kepala sekolah. Baik, demikian ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.